Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang sistem pakar. Kita mulai pembelajaran kita dari pengertian sistem pakar itu sendiri. Menurut Arhami 2015, sistem pakar adalah salah satu cabang ilmu komputer yang membuat penggunaan secara luas terhadap knowledge yang khusus untuk penyelesaian masalah dengan tingkat manusia yang pakar. Sedangkan menurut Kusserini, sistem pakar adalah aplikasi berbasis komputer yang digunakan untuk menyelesaikan masalah sebagaimana yang dipikirkan oleh pakar. Pakar di sini adalah orang yang memiliki keahlian khusus yang dapat menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh orang awam. Menurut Samsul 2003, sistem pakar adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membuat keputusan yang lebih cepat daripada pakar. Sedangkan menurut MacLeod 2008, sistem pakar atau expert system adalah suatu program komputer yang berusaha menampilkan pengetahuan manusia yang ahli dalam bentuk heuristik. Heuristik sendiri adalah seni atau ilmu yang berhubungan dengan penemuan. Heuristik merupakan tahapan di mana para peneliti atau sejarawan mulai mencari dan menemukan sumber-sumber atau data sejarah yang diperlukan dalam penelitian. Dari pengertian tadi, kita dapat membuat simpulan sederhana bahwa pengertian sistem pakar adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer yang dirancang untuk memodelkan kemampuan menyelesaikan masalah seperti layaknya seorang pakar. Lanjut ke tujuan sistem pakar. Tujuan utama sistem pakar bukan untuk menggantikan kedudukan seorang ahli maupun pakar, tetapi memasyarakatkan pengetahuan dan pengalaman pakar-pakar yang ahli di bidangnya. Lanjut kita pelajari tentang struktur sistem pakar. Menurut Arhami 2015, sistem pakar disusun oleh dua bagian utama, yaitu yang pertama adalah lingkungan pengembangan atau development environment. Ini digunakan untuk memasukkan pengetahuan pakar ke dalam lingkungan sistem pakar. Berikutnya yang kedua, lingkungan konsultasi atau consultation environment. Ini digunakan oleh pengguna yang bukan pakar guna memperoleh pengetahuan pakar. Jadi inti dari struktur sistem pakar ada dua, yaitu pengetahuan yang dimasukkan dan pengetahuan atau kepakaran yang digunakan oleh pengguna. Lanjut kita pelajari komponen sistem pakar. Menurut Kusserini 2008, sistem pakar memiliki dua komponen utama, yaitu basis pengetahuan dan mesin inferensi. Basis pengetahuan merupakan tempat penyimpanan pengetahuan dalam memori komputer, di mana pengetahuan ini diambil dari pengetahuan pakar. Sedangkan menurut Arhami 2005, komponen-komponen sistem pakar adalah seperti di bawah ini. Yang pertama adalah antarmuka atau user interface. Ini merupakan mekanisme yang digunakan oleh pengguna dan sistem pakar untuk berkomunikasi. Antarmuka menerima informasi dari pemakai dan mengubahnya ke dalam bentuk yang dapat diterima oleh sistem. Kemudian yang kedua, basis pengetahuan. Ini mengandung pengetahuan untuk pemahaman, formulasi, dan penyelesaian masalah. Komponen sistem pakar ini disusun atas dua elemen dasar, yaitu fakta dan aturan. Yang ketiga adalah akuisisi pengetahuan atau knowledge acquisition. Ini adalah akumulasi, transfer, dan transformasi keahlian dalam menyelesaikan masalah dari sumber pengetahuan ke dalam program komputer. Yang keempat adalah mesin inferensi. Komponen ini mengandung mekanisme pola pikir dan penalaran yang digunakan oleh pakar dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang kelima adalah workplace. Ini merupakan area dari sekumpulan memori kerja atau working memory. Workplace sendiri digunakan untuk merekam hasil-hasil antara dan kesimpulan yang dicapai. Yang keenam adalah fasilitas penjelasan. Ini adalah komponen tambahan yang meningkatkan kemampuan sistem pakar. Yang ketujuh dan yang terakhir ini adalah perbaikan pengetahuan. Pakar memiliki kemampuan untuk menganalisis dan meningkatkan kinerjanya serta kemampuan untuk belajar dari kinerjanya. Oke, selanjutnya kita pelajari tentang keuntungan sistem pakar. Menurut Arhami 2015, ada banyak keuntungan bila menggunakan sistem pakar. Di antaranya adalah yang pertama, menjadikan pengetahuan dan nasihat yang mudah didapat atau diakses. Kemudian yang kedua, meningkatkan output dan produktivitas. Yang ketiga, menyimpan kemampuan dan keahlian dari pakar yang dirujuk. Yang keempat, meningkatkan penyelesaian masalah, menerusi panduan pakar, penerangan, dan sistem pakar khas. Yang kelima, meningkatkan reliabilitas. Yang keenam, memberikan respons atau jawaban yang cepat. Yang ketujuh, merupakan panduan yang intelijen atau cerdas.
Yang kedelapan, dapat bekerja dengan informasi yang lengkap dan mengandung ketidakpastian. Dan yang kesembilan, intelligence database atau basis data cerdas, bahwa sistem pakar dapat digunakan untuk mengakses basis data dengan cara yang cerdas. Selanjutnya, kelemahan sistem pakar. Menurut Arhami, selain keuntungan-keuntungan di atas, sistem pakar seperti sistem lainnya juga memiliki beberapa kelemahan. Diantaranya adalah, yang pertama adalah masalah mendapatkan pengetahuan, di mana pengetahuan tidak selalu bisa didapatkan dengan mudah. Kadangkala pakar dari masalah yang kita buat tidak ada atau sulit kita temukan, dan kalaupun ada, kadang-kadang pendekatan yang dimiliki pakar berbeda-beda. Yang kedua, untuk membuat suatu sistem pakar yang benar-benar berkualitas tinggi sangatlah sulit dan memerlukan biaya serta tenaga yang sangat besar untuk mengembangkan dan pemeliharaannya. Yang ketiga, boleh jadi sistem tidak dapat membuat keputusan juga ya dalam kondisi tertentu. Yang keempat, sistem pakar tidak 100% menguntungkan walaupun seseorang tidak sempurna atau tidak selalu benar. Oleh karena itu, perlu diuji ulang secara teliti sebelum digunakan. Dalam hal ini, peran manusia tetap merupakan faktor yang dominan. Tentu nanti dengan maintenance juga ya. Lanjut kita pelajari mengenai ciri-ciri sistem pakar. Menurut Arhami, sistem pakar merupakan program-program praktis yang menggunakan strategi heuristik yang dikembangkan oleh manusia untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang spesifik atau khusus. Disebabkan oleh keheuristikannya tadi dan sifatnya yang berdasarkan pada pengetahuan, maka umumnya sistem pakar bersifat, yang pertama, memiliki informasi yang handal, baik dalam menampilkan langkah-langkah antara maupun dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang proses penyelesaian. Yang kedua, mudah dimodifikasi, yaitu dengan menambah atau menghapus suatu kemampuan dari basis pengetahuan. Yang ketiga, heuristik dalam menggunakan pengetahuan yang seringkali tidak sempurna untuk mendapatkan penyelesaiannya. Dan yang keempat, dapat digunakan dalam berbagai jenis komputer, memiliki kemampuan untuk belajar beradaptasi. Oke, sebelumnya kita tadi banyak menyinggung soal basis pengetahuan dalam sistem pakar. Berikutnya kita bahas mengenai basis pengetahuan atau knowledge base dalam sistem pakar. Menurut McLeod, basis pengetahuan atau knowledge base sebagian sistem pakar yang berisikan fakta-fakta yang menggambarkan wilayah masalah dan teknik-teknik referensiasi pengetahuan yang menggambarkan bagaimana fakta-fakta saling bersesuaian secara logis. Menurut Arhami, basis pengetahuan mengandung pengetahuan untuk pemahaman, formulasi, dan penyelesaian masalah. Komponen sistem pakar ini disusun atas dua elemen dasar, yaitu fakta dan aturan atau rule. Fakta merupakan informasi tentang objek dalam area permasalahan tertentu, sedangkan aturan merupakan informasi tentang cara bagaimana memperoleh fakta baru dari fakta yang telah diketahui. Nah, berikutnya kita masuk ke inti dari sistem pakar ini, yaitu metode inferensi atau penyimpulan ya dalam sistem pakar. Suatu pertalian inferensi yang menghubungkan suatu permasalahan dengan solusinya disebut dengan rantai atau chain. Menurut Arhami, ada dua metode penalaran dengan rules, yaitu forward chaining dan data driven. Menurut Arhami, ada dua metode penalaran dengan rulesnya masing-masing, yaitu forward chaining atau data driven dan backward chaining atau goal driven. Jadi nanti pendekatannya memang berbeda. Yang pertama, forward chaining itu berbasis data ya, kemudian nanti kita membuat inferensi atau kesimpulannya. Sedangkan yang satunya lagi adalah backward chaining, itu nanti kita menentukan tujuannya, kemudian nanti kita mendiagnosis fakta-fakta yang ada. Oke, lebih detailnya mari kita pelajari. Berikut merupakan karakteristik dari forward chaining dan backward chaining ya. Jadi kita ketahui dulu perbedaannya ya. Untuk forward chaining itu nanti dimulai dari perencanaan, monitoring, dan kontrol ya. Sedangkan backward chaining nanti basisnya adalah diagnosa. Forward chaining disajikan untuk masa depan, sedangkan backward chaining disajikan untuk masa lalu. Forward chaining data memandu dan penalaran dari bawah ke atas ya, sedangkan backward chaining tujuannya nanti yang memandu dan penalaran dari atas ke bawah. Forward chaining bekerja ke depan untuk mendapatkan solusi apa yang mengikuti fakta, sedangkan backward chaining bekerja ke belakang untuk mendapatkan fakta yang mendukung hipotesis depth first search dimudahkan ya. Kemudian forward chaining ini menerapkan breadth first search ya, yang dimudahkan ya, sedangkan backward chaining
itu menerapkan deep first search yang dimudahkan. Forward chaining attendance, sedangkan backward chaining berbasis konsekuen ya. Oke, itu sekilas perbedaan antara forward chaining dan backward chaining ya. Berikutnya kita pelajari lebih detail mengenai masing-masing metode dalam sistem pakar. Kita mulai pembelajaran dari forward chaining ya. Forward chaining ini adalah pencocokan fakta atau pernyataan dimulai dari bagian kiri atau if dulu ya. Dengan kata lain, penalaran dimulai dari fakta terlebih dahulu untuk menguji kebenaran hipotesis ya. Jadi nanti secara visual bisa digambarkan seperti ini ya. Ini observasi atau melihat fakta-fakta yang ada ya. Kemudian nanti ada kaidah 1, kaidah 2 atau kaidah A, kaidah B ya. Kemudian nanti dari sini disimpulkan ya, sehingga nanti kita bisa melihat fakta berikutnya ya, fakta 1, fakta 2 seterusnya ya. Dan nanti di sana ada kaidah-kaidah yang akan membuat kesimpulan terhadap fakta-fakta berikutnya yang ditemukan ya, sehingga nanti akan ada pilihan-pilihan alternatif dari rute-rute yang telah dilewati oleh fakta-fakta yang diuji dengan kaidah-kaidah yang ada ya. Nanti dia bisa menjalani rute ke sini atau ke sini sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dan fakta-fakta yang ditemukan ya. Berikut merupakan contoh penerapan metode forward chaining pada riset Putri dan Mustafidah ya, tentang sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit hati atau liver yang dibuat agar mampu menganalisis jenis penyakit organ hati berdasarkan gejala-gejala yang dimasukkan oleh user ya. Jadi nanti kita waktu membuat ya, kita akan mendata sesuai dengan kondisi data yang ada di sana ya. Misalnya mereka mendapatkan situasi pendataan yang seperti ini ya. Gejala liver itu nanti misalnya yang kronis ya. Kalau hepatitis kronis ya, jadi yang terkait dengan hati kan nanti bisa hepatitis kronis, akut, atau sirosis hati, atau kanker hati ya. Kalau hepatitis kronis itu nanti ada demam, mirip flu, kemudian rasa tidak enak pada tenggorokan ya. Kemudian kalau yang akut, demam, gejala seperti flu tapi tidak ada masalah di tenggorokan tapi nyeri pada persendian ya. Kemudian kalau sirosis hati itu nanti demam, mual dan muntah, dan melaise ya. Berikutnya kalau kanker hati itu nanti rasa letih dan lemah, feses berwarna gelap, dan adanya pembengkakan hati ya. Jadi nanti dari pengetahuan ini ya kita formulasikan sehingga nanti bisa diprogram dengan komputer ya. Berdasarkan tabel keputusan tadi, selanjutnya dibentuk basis aturan seperti pada gambar berikut ya. Ini sepertinya, if demam gejala mirip flu, kita menggunakan logika N ya. Kemudian N juga ya, jadi nanti masing-masing kalau ini terpenuhi maka nanti dia disimpulkan sebagai hepatitis kronis ya. Kemudian yang lainnya juga sama, ini menggunakan perbandingan logika N semuanya, sehingga nanti dia membuat kesimpulan-kesimpulan sesuai dengan data yang ada. Dan ini rules-nya ya, bentuk aturan dari forward chaining. Jadi contohnya nanti untuk forward chaining seperti itu ya, berbasis pengetahuan yang ada. Kemudian kita menentukan rules-nya sehingga nanti kita bisa membuat kesimpulan dari data dan rules yang sudah dibuat ya. Selanjutnya backward chaining ya. Ini adalah pencocokan fakta atau pernyataan dimulai dari bagian sebelah kanan atau then dulu ya. Dengan kata lain, penalaran dimulai dari hipotesis terlebih dahulu. Dan untuk menguji kebenaran hipotesis tersebut harus dicari fakta-fakta yang ada dalam basis pengetahuan ya. Jadi basis pengetahuannya tetap ada kaidah, tetap ada fakta ya. Tapi di sini tujuannya ditentukan terlebih dahulu. Berikut merupakan contoh penerapan metode backward chaining pada riset Honggo Wibowo 2009 tentang sistem pakar diagnosa penyakit tanaman padi berbasis web dengan forward dan backward chaining ya. Oke, kita lihat di sini ya. Kita langsung lihat aturannya ya. Misalnya seperti ini ya. If tanaman kerdil, N anakan berkurang atau sedikit, N daun menguning sampai jingga dari pucuk ke pangkal, N daun muda terlihat seperti motley, N daun tua seperti bintik-bintik coklat bekas ditusuk then tungro, dan seterusnya ya. Nanti di sini ada rules yang lainnya ya. Nanti detailnya teman-teman bisa melihat ya. Ini misalnya kerdil rumput, kemudian kerdil hama, kemudian bias ya, kemudian bercak coklat, kemudian hawar pelepah, kemudian hawar bakteri ya, kemudian misalnya daun jingga dan kerdil kuning ya. Jadi ini contoh-contoh permasalahan penyakit pada padi ya. Dan masing-masing penyakit itu nanti memiliki rules atau tanda-tanda yang telah ditetapkan ya. Dengan seperti itu ya, misalnya kita mengidentifikasi bahwa padinya ini berpenyakit ya,
maka setelah itu kita memasukkan fakta-faktanya ya, sehingga fakta-fakta yang kita masukkan itu cocok dengan rules yang mana, sehingga nanti di akhirnya kita berikan kesimpulannya. Jadi itu program komputernya ya. Kalau backward chaining itu ya, kita menetapkan dulu padi ini berpenyakit ya, kemudian nanti kita ingin mengetahui ini jenis penyakitnya apa ya, sehingga untuk mengetahuinya kita perlu memasukkan fakta-faktanya. Sedangkan yang forward chaining tadi ya, kita langsung memasukkan data-data yang ada ya, kemudian nanti sistem pakar kita itu akan menganalisis berdasarkan rules yang ada di sini ya. Nah, nanti cara kerjanya kebalikan seperti itu ya. Oke, mungkin biar membantu pemahaman kita ya, kita lihat contoh lainnya ya. Ini penelitian dari Lailatul dan Wiji. Penerapan metode backward chaining untuk diagnosis penyakit autis pada anak dengan rule set seperti berikut ya. Rule number 1, if bayi sangat diam atau tenang ya, N sering menangis tengah malam dan sulit ditenangkan, N jarang menunjukkan senyum sosial, then gangguan perilaku. Kemudian rule 2, if jarang menyodorkan kedua tangan untuk meminta gendong, N sering sekali menolak bila dipeluk atau dibelai, N tidak berusaha menatap mata, then gangguan interaksi sosial ya. Misalnya seperti itu. Kemudian if jarang mengoceh, then gangguan bahasa dan komunikasi. Jadi idealnya seperti ini ya. Jika tidak, maka dia didiagnosis seperti ini ya. Kemudian rules number 4, if tidak responsif terhadap suara ibu ya, then gangguan respon terhadap rangsangan indera. Kemudian rules number 5 ya, if tidak mau ikut permainan sederhana seperti ciluk bah, bye-bye dan lain sebagainya ya, ini bisa diidentifikasi gangguan pola bermain. Kemudian rules number 6, if seperti tidak tertarik pada boneka, mobil-mobilan atau mainan lain untuk bayi, N tidak bermain sesuai fungsi mainannya, misalnya sepeda dibalik atau roda diputar-putar, dan gangguan pola bermain ya. Jadi nanti identifikasinya seperti itu. Oke, kita lihat contoh-contoh yang lainnya ya. Rule nomor 7 ya, if tidak berupaya menggunakan kata-kata, dan gangguan bahasa dan komunikasi. Rule nomor 8, if tidak memiliki kemampuan menunjukkan sesuatu untuk membuat orang dewasa di hadapannya melihat ke arah tersebut, N mungkin menolak makanan keras atau sebaliknya, atau tidak mengunyah, dan N bisa sangat tertarik pada kedua tangannya sendiri, dan gangguan perilaku. Kemudian rule nomor 9 ini coba kita tampilkan semua contohnya ya. If tidak mau dipeluk atau menjadi tegang bila diangkat, N cuek menghadapi kedua orang tuanya, N tidak memeriksa ke arah mana manusia dewasa di hadapannya memandang, dan gangguan interaksi sosial. Rule nomor 10, if mungkin mencium atau menjilat benda-benda, N sangat tahan terhadap rasa sakit, N menunjukkan kontak mata yang terbatas, dan gangguan persepsi sensoris ya. Kemudian rule nomor 11, if menolak untuk dipeluk untuk menjadi tegang atau sebaliknya tubuh menjadi lemas, N kurangnya keinginan bersosialisasi dan mengadakan hubungan sosial serta hubungan emosional yang timbal balik seperti rasa berbagi dan semacamnya. N relatif cuek terhadap kedua orang tuanya, N menggunakan tangan orang dewasa sebagai alat, dan gangguan interaksi sosial. Kemudian misalnya rule nomor 12, if perkembangan bicara terlambat atau sama sekali tidak berkembang, N bila berbicara tidak dipakai untuk berkomunikasi, dan gangguan bahasa dan komunikasi. Kemudian rule 13 misalnya, if tidak bisa melempar bola di atas kepala, N tidak mampu berjalan menghindari hambatan, N tidak dapat meniru lompatan dengan satu kaki, dan gangguan motorik kasar. Rule 14, bila anak akhirnya berbicara, tidak jarang echolatik, yaitu mengulang-ulang apa yang diucapkan orang lain segera atau setelah beberapa lama. N menunjukkan nada suara yang aneh, biasanya bernada tinggi dan monoton, dan gangguan bahasa dan komunikasi. Rule 15 misalnya, if mempertahankan suatu minat atau lebih dengan cara yang sangat khas atau berlebihan, N ada gerakan-gerakan aneh yang khas dan diulang-ulang, N sering sangat terpukau pada bagian benda, N terpaku pada suatu kegiatan ritualistik atau rutinitas yang tak ada gunanya, N merasa sangat terganggu bila terjadi perubahan rutin pada kegiatan sehari-hari, dan gangguan perilaku. Kemudian rule terakhir atau nomor 16 ya, if anak suka mengamuk atau agresif berkelanjutan tetapi bisa juga berangsur-angsur berkurang, N menyukai diri sendiri, dan gangguan emosi. Jadi nanti contohnya kurang lebih seperti itu untuk backward chaining ya. Saya kira pembelajaran kita sampai di sini mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama dengan menyenangkan.